adalah semua yang trending dan juga berharap menjadi trending. Termasuk YouTuber berikutnya. Awalnya adalah seorang pemain sinetron, seorang aktor. Banting setir menjadi seorang YouTuber. Semoga kontennya juga trending di media sosial. Kita hadirkan ini dia. Afdal Yusman. YouTuber nih. Luar biasa. Buat Dokter Richard bentar ya dok. Yap. Ini Afdal Yusman sekarang jadi YouTuber mau ngalahin Atta Halilintar. Afdal Yusman kalau disuruh milih ya, coba pilih, harus memilih. Enakan jadi aktor atau YouTuber? YouTuber sih. Wih, duitnya lebih gedean mana? Aktor apa YouTuber? Gimana dok? YouTuber ya dok? Hah? Dua-duanya enggak? Ya kalau lagi rame ya YouTuber ya. Ya hampir sama sih sebenarnya. Ya, Tapi iya, kalau iya. waktu bisa mengatur ya kalau Ya, YouTube kalau ya. YouTuber itu waktunya lebih lebih Fleksibel. fleksibel. Oke. Kita mau kasih lihat ini dia Afdal Yusman yang banting setir menjadi seorang YouTuber. Tidak banyak aktor atau juga aktris yang awalnya menjadi pemain sinetron kemudian banting setir menjadi YouTuber. Ya. Kamu salah satu yang sukses juga ya. Kemudian memberikan pertanyaan kepada narasumber. Kalau kamu sendiri apa yang kamu lihat setelah menjadi YouTuber? Apa sih suka dukanya menjadi YouTuber? Jujur kalau dulu aku tuh orangnya kayak ansos gitu loh. Terus kayak apa namanya kalau ketemu orang tuh kayak takut. Ansos antisosial lebih suka sendiri gitu maksudnya. Introvert, terus suka main handphone sendiri kalau di lokasi, sampai ditegur sutradara, ayo dong bergaul dong ngobrol gitu kan. Kayak aku ya. Jadi banget. Apa kamu pendiam banget lu, Wi? Nah dengan menjadi YouTuber ini yang harus mengharuskan bertemu banyak orang, beberapa narasumber yang punya cerita-cerita bagus, otomatis kan memaksa kita untuk bisa lebih kenal dengan orang. Betul. Jadi banyak banget pengalaman-pengalaman seru yang ternyata ada di sekitar kita gitu loh. Oke, ini mungkin pertanyaan dari netizen di luar sana. Apakah ini alasan seorang Afdal Yusman banting setir menjadi YouTuber? Afdal banting setir menjadi YouTuber. Netizen bilang job syutingnya sepi ya. Enggak dong, bukan berarti. Netizen tuh kalau ada artis sepi dibilangnya sepi, dibilang ini nggak ada di TV sepi apa. Orang kan punya usaha. Betul. Ih, sudah. Itu kata siapa sih? Netizen. Itu kata siapa? Kata tuh, mereka tuh. Lo yang pada suka julid ya. Coba tuh kalau ada komentar gitu gimana? Ah, sepi kali nih job syutingnya. Kalau menjadi YouTuber dan menjadi aktor itu kan pilihan ya. Dan kita juga sebagai manusia nggak boleh rakus gitu loh. Dan aku pernah mencoba dua-duanya, ternyata nggak bisa. Betul. Harus ada fokus salah satu. Betul. Contohnya adalah nih aku belajar dari salah satu teman aku yang benar-benar aku ikutin dia lah kayak Baim Wong. Dia memang harus mengorbankan syutingnya untuk fokus di Betul. YouTube dan akhirnya apa menjadi besar. Dan aku sudah mencoba untuk ngambil dua-duanya syuting juga ternyata nggak Susah bisa. ya? Sama-sama makan waktu. Iya, aku nggak pernah coba. Nggak bisa. Kelihatannya YouTube tuh, oh syutingnya kan bisa ini, tapi enggak. Kalau Dokter bikin Richard bisa sebagai dokter juga, sebagai YouTuber juga ya dok. Woi, Sepi juga katanya. Net, Dewi Persik, jilat terus. Jilat terus. Hei, dengerin, gak usah dijilat, muka gua mulus, dokter mau lah pasti sama gue. Sebagai brand ambassador ya dok, istri mau, istri langsung tanda tangan. Tapi Afdal Yusman berarti kamu mengorbankan untuk acting, sekarang lebih milih fokusnya menjadi YouTuber ya? Oke, kalau ngundang bintang tamu. Iya. Kita pengen tahu, bayar gak sih kalau jadi YouTuber itu ngundang bintang tamu? Atau cuma sekedar terima kasih. Atau misalnya 2M, makasih mas, makasih mbak, gimana? Ini pertanyaan agak privacy ya. Kalau narasumber biasanya kita lebih memberikan sesuatu, menolong mereka sih lebih. Jadi kita tidak menganggap kita membayar mereka. Jadi? Kita hanya menganggap apa yang mereka perlukan kita bisa bantu gitu. Kalau saya perlunya rumah, mau kasih rumah? Nggak, kebetulan narasumber kita biasanya orang-orang yang punya cerita unik ya. Oh, oke. Bukan orang-orang yang Kita belum pernah diundang loh salah satu dari kita. Nasar. Aku belum pernah. Masa sih? Kamu sombong. Oh. Saya 3 tahun loh ngundang beliau, Ya nggak Allah, bisa, Nasar. sibuk. Nggak bisa. Ini sekarang di depan Kalau TV. itu aku bisa, bukan ngebelain Nasar. Aha. Tapi Nasar itu paling bolus memang. Ya kalau YouTube-nya Mas Afdal aku mau kapan sok ayo kita bikin appointment lagi. Kalau dokter Richard Lee kan juga sekarang YouTuber. Kalau ngundang orang bayar juga atau gimana? Jujur ya, Ya. awal-awal bikin YouTube pasti kita akan keluar dana. Ya, jadi awal-awal kan belum terkenal ya. Apalagi kan saya
podcast ini kan dulu media kita ini kan edukasi. Ngomong sendirian itu bisa laku di YouTube ya. Sekarang tuh sudah susah. Kita tuh harus podcast baru bisa ditonton orang. Ya, awal-awal podcast tuh susah datengin bintang tamu, jadi kita kasihlah dana transport ya. Tapi lama-lama karena sudah naik, sudah ada nama, orang sendiri yang mau Akan datang sendiri ya. Afdal Yusman, tadi kamu bilang kontennya lebih sering apa tuh? Bintang tamunya apa? Lebih sering orang yang memang membutuhkan atau bintang tamunya atau selebriti juga? Bukan bermasalah sih, lebih ke cerita-cerita unik ya. Contohnya kayak kemarin yang kita angkat adalah ada orang bule yang bela-belain datang ke Indonesia nikah sama PSBB. Terus guru nikah sama murid yang cerita-cerita seperti itu. Tapi Afdal suka kangen nggak untuk syuting gitu di lokasi syuting? Kangen lah pasti. Kangen ya. Abdal mau nanya dong sebagai seorang aktor juga ya. Ini kan juga kita lihat ya banyak banget selebriti, aktor dan juga aktris yang terlibat cinta lokasi. Kalau Afdal Yusman sendiri ngelihatnya, memandang cinta lokasi itu sebagai bentuk apa sih ngelihatnya, pendapatnya? Iya, cinta lokasi, takut salah ngomong. Nggak, kalau cinta lokasi itu kan menurut aku ya itu bakal terjadi sih. Kemungkinan besar terjadi. Bakal terjadi. Itu dia salah satu ya mungkin aku mengurangi karena takut. Pernah cinta lokasi? Pernah. Oh pernah? Pernah. Sejawab cepet ya. Pernah, dulu pernah. Dulu pernah ya? Dulu sebelum pernah. menikah? Aku nggak Sebelum pernah. menikah. Kamu nggak pernah? banget. Jadi kamu anggap aku apa? Kemarin kasih harapan. Kak, aku mau nanya, masa sih selama kakak main film atau apa, Gak adegan pernah. pegangan gini gitu, masa nggak ada dikit? Ya, Manis ya ada, orangnya. tapi tidak pernah melakukan hubungan pas pacaran di lokasi sama mereka. Oh, ada. tapi buat Afdal Yusman. Kecuali gimmick ya. Iya. Kita mau kasih lihat buat Afdal Yusman. Ini tanggapannya seperti apa? Kalau ngomongin cinta lokasi, karena Afdal Yusman kan aktor, pasti sudah paham betul lah kalau ngomongin cinlok ya. Kita minta tanggapan untuk berita yang satu ini. Fandi Christian dan juga Andi Anissa diduga cinta lokasi. Netizen, apa emang bisa kayak gitu ya? Emang tuh kalau di lokasi syuting tuh waktu buat berduaan tuh sangat besar sekali kalau lagi break syuting gitu. Karena waktu yang kita habiskan lebih banyak di lokasi dan bertemu dengan orang itu terus gitu loh. Iya. Waktu dengan keluarga atau dengan pasangan kita kan otomatis Betul. jadi yang awalnya ngobrol-ngobrol, curhat. Apalagi menyatukan watak sifat karakter itu di naskah itu yang Mas. Betul. Kalau Afdal, istri cemburuan gak sih kalau kamu lagi syuting takutnya kamu cinlok sama siapa gitu? Enggak sih, karena kita sama-sama orang entertain. Istri juga syuting, aku juga syuting, jadi paham lah. Nah kalau kamu cemburuan gak kalau istri syuting sama siapa? Banget. Oh. Kalau aku cemburuan. Masih sama istri yang kemarin? Masih. Ya, siapa lagi loh? Kenapa kamu cemburuan sama istri? Apakah kamu ngelihat kalau dunia hiburan itu kemungkinan orang atau siapapun itu untuk berselingkuh sangat besar? Iya, karena aku tahu banget. Jadi aku tahu busuk-busuk ke cowok juga di lokasi karena aku juga busuk dulu seperti apa. Bagaimana kita cowok melihat, main baru nih. Ya, Jangan gitu dong, ngomong cowok busuknya kok temen aku. Kamu ngelihat teman kamu kejadian selingkuh dengan teman mainnya sendiri di lokasi syuting. Ada nggak kamu lihat? Ada, Siapa namanya? ada pokoknya, ada. Tapi ada sempat kejadian dilabrak Kak, misalnya orang yang selingkuh di lokasi syuting, istri sanya atau suami sanya datang ke lokasi syuting. Kalau sampai dilabrak sih belum pernah dengar. Cuman berantem ya pernah lah, zaman dulu tuh pernah. Sampai nikah malah pernah. Karena kan kalau di lokasi syuting itu kan bisa dari jam 8 pagi bisa sampai jam setengah 2 setiap hari kayak gitu. Jadi, Tapi nggak pernah, misalkan kayak adegan kan suka ada tuh, kan kalau Mas Apalagi Abdal adegan- kan adegannya film action. Kan suka ada tuh Pak action juga yang cinta-cintanya. Ya. Pas adegan pelukan atau gitu-gitu Enak gitu, itu. misalkan kalau ada istri atau apa, suka ada yang ini nggak? Ih, pelukannya kayak pelukan banget sih, kayak gitu-gitu nggak? Nah kebetulan dulu waktu romance itu masih jomblo. Waktu ada banyak adegan romance. Jadi pas sudah berkeluarga itu hampir nggak ada ya. Untuk yang itu. Karena perannya kan bapak tokonya Tapi sekarang. kalau misalnya ada tawaran lagi untuk balik entah main sinetron, entah main film, apakah kamu akan memilih untuk break sebentar untuk menjadi YouTuber atau kamu tetap akan fokus tetap ambil di YouTube? juga. Tapi dengan persyaratan ada adegan-adegan seperti itu. Nah kalau persyaratan sih enggak ya. Aku masih ngambil kok. Kayak contohnya kemarin masih ngambil Angling Dharma. Nah, gitu. Itu Cuman berarti istirahat dulu YouTube-nya gitu ya. biasanya sambil konten. Tapi aku nggak bisa ngambil yang dalam jangka waktu yang panjang kayak Oke. stripping. Jadi pilih-pilih ya. Ya mungkin film bisa, FTV mungkin bisa. Oke, tapi kan gini ya buat Afdal Yusman, kan namanya dunia hiburan tuh sempit banget ya. Apalagi sinetron juga orangnya pasti itu lagi. Kenal nggak sama Fandi Christian dan juga Dahlia Polan? Kalau Fandi Christian kenal. Kalau Dahlia Polan, Enggak kenal. pernah syuting bareng sama Fandi Christian? Kayaknya belum deh. Oh, belum pernah. Oh, tapi kenal sebatas kenal aja. Menurut kamu Fandi Christian itu sosoknya seperti apa? Sepengetahuan dari Afdal Yusman. Aduh udah lama banget ya gak ketemu sama dia ya.
Pak, orangnya apa ya? Orangnya baik kok, orangnya baik. Terus laki banget gitu loh. Gimana? Laki banget gitu. Karen tunjukin laki banget di mana? Udah. Maksudnya gayanya Lu biar kata laki banget, bulu mata lo nggak bisa ngomong. Tapi ya, ada satu kalau perhatiin Afdal tuh, kayaknya Afdal tuh termasuk salah satu selebriti Indonesia yang cowok dengan rambut terbaik deh kayaknya. Siapa? Rambutnya bagus banget. Rambutnya Mas Abdal ya? Bagus ya, keren ya. Senyumnya juga bagus ya, gigi. Banget ya. Kamu malu ya kalau ada laki-laki yang cakep. Kagak, itu mah penilaian gue kan fashion styling. Fashion stylistnya gimana? Styling. 3 kali dong. Styling. Dan mukanya tuh ya dok ya bersih banget gitu, glowing gitu ya dok, bener nggak? Perawatan di mana sih mas? Tapi buat Abdal Yusman kita doakan semoga tentu saja YouTube channelnya ini bisa memberikan inspirasi buat siapapun juga dengan konten-konten yang bukan hanya tontonan tapi juga tuntunan ya. Iya. Dan kita juga berharap buat Sobat Ambiar bisa memilah-milih juga pastinya tontonan yang bermanfaat dan juga pastinya ketika ada satu hal yang merasa bahwa kita bisa membantu orang lain, bantulah. Karena media sosial juga fungsinya sebenarnya sangat banyak sekali, bisa menolong orang. Termasuk menyuarakan isi hati seorang perempuan yang kabarnya pernah menjadi korban KDRT. Sekali lagi kami di Pagi-Pagi Ambiar tentu saja menolak keras yang namanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah kali ini kita akan lihat ada seorang wanita yang mengaku menjadi korban KDRT beberapa waktu yang lalu tapi justru dia ditahan oleh pihak polisian. Kita akan lihat dulu yang satu ini. Kepada wanita tersebut untuk memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi. Kita hadirkan ini dia Balkis Putri. Balkis Putri, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di sini dan kami pastinya juga turut prihatin atas apa yang terjadi kepada seorang Balkis Putri yang pasti kami semua di sini menolak keras dan juga tentunya berharap tidak ada lagi korban KDRT. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah menyempatkan Semoga waktunya. dikuatkan hatinya untuk seorang Mbak Balkis Putri. Kita berikan waktu, silakan untuk boleh duduk Mbak Balkis Putri. Pasti tidak mudah untuk seorang Balkis Putri untuk bisa menceritakan termasuk juga hadir. Gitu kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk bisa hadir pagi hari ini. Tentu saja untuk pengingat bagi para suami di luar sana termasuk juga istri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi Mbak Balkis Putri, mohon maaf boleh diceritakan nggak? Ini kronologinya seperti apa sampai bisa menjadi korban KDRT? Sebenarnya ini kan udah KDRT yang udah berulang-ulang. Anak saya berumah tangga udah kejadiannya sudah berulang-ulang. Saya udah berumah tangga hampir 14 tahun. Hampir 14 tahun. Selama ini saya kembali lagi karena demi anak-anak. Iya. Karena anak ya? Karena anak. Anak ada berapa? 3. Ada 3. Mbak Balkis Putri, ini kejadian berulang. Tindak KDRT ini, dugaan tindakan KDRT. Penyebabnya biasanya apa yang memancing emosi suami untuk melakukan Tindakan kekerasan? KDRT. Memang suami ini dia temperamennya tinggi. Dia memang ada dari keluarga juga, dari keluarga pihak suami juga memang mengakui memang memiliki temperamen yang tinggi. Jadi ketika memang dia ada masalah di luar seperti apa, bagaimana, permasalahan apapun itu, yang terlemah adalah istrinya. Sebagai dia lakukan. Oke, jadi kalau setiap ada masalah apapun yang akhirnya jadi pelampiasan istri gitu? Ya, walaupun memang tidak selalu melakukan KDRT, tapi dalam kurun waktu setahun sekali, bisa 2 tahun berulang, dan itu ada seperti 2 tahun sekali, setahun sekali itu ada. Masalah-masalah kecil atau masalah anak-anak yang akhirnya terpicu untuk melakukan kekerasan. Iya. Pertama emosi yang tadi saya sampaikan. Kejadian KDRT pertama itu setelah berapa tahun menikah?
Saya menikah di tahun 2009, mulai ada KDRT yang memang terberatnya itu di tahun 2014. Berarti 5 tahun menikah ya? 5 tahun menikah baru ada Yang terberat. yang terberat. Oh, yang nggak terberatnya? Sebelumnya mungkin dari kayak memar, tarikan tangan, keributan yang memang ada dampak dari tarikan tangan yang memar. Itu udah mulai terlihat seperti itu. Cuman yang terparahnya memang di awal 2014. Ya, anaknya, mohon maaf Mbak, anaknya ada berapa? 3 Oh, ada 3. Yang pertama cewek. cewek, Yang kedua cewek. cewek, yang ketiga cowok. Oke, Mbak, kekerasannya itu yang pernah ditarik tangan ya. Kemudian yang terberat apa yang pernah dialami oleh seorang Mbak Balkis? Saya saya pakai selang shower. Pakai selang shower. Itu pernah. Mbak Balkis, apakah tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini pernah dilakukan suami di depan anak-anak? Awalnya tidak. Tapi anak-anak ini terkadang kalau kami suka di kamar lama, dalam waktu lama, dia menggedor pintu. Bunda. Yang pada akhirnya, kadang ketika saya keluar dia ngeliat dampak dari muka saya lebam-lebam. Untuk Mbak Balkis Putri, kalau memang tindak kekerasan dalam rumah tangga, verbal dan juga non-verbal, apalagi non-verbal yang ada buktinya, ini bisa divisum juga segala macam ya. Berapa kali sudah melakukan visum atas tindakan kekerasan berulang yang dilakukan oleh suami? 2 kali. 2 kali visum. Pelaporan ke polisi berapa kali? 2 kali. 2 kali juga. Hasil dari pelaporan kepolisian seperti apa? Pada tahun pertama pelaporan saya di tahun 2016. Dan pada 2016 itu saya cabut laporan karena berdamai. Oh, berdamai dengan suami? Ya, karena saya waktu itu masih punya bayi, anak bungsu saya masih umur 3 bulan. Jadi saya lebih balik lagi saya ke anak lagi seperti itu. Pada 2016 saya cabut laporan dan terakhir kemarin di 2023 yang akhirnya yang menurut saya sudah benar-benar mengancam nyawa saya. Mengancam nyawa tuh bentuknya seperti apa? Apa yang dilakukan oleh suami? suami? Bahasanya tuh agak sedikit ini ya, maksudnya Kalau tadi kan shower yang dililit. ya seperti kayak ini Senjata tajam. bukan. Mau tahu nggak rasanya? Dia mengeluarkan kalimat seperti itu? Ya. Ketika itu saya bilang, kasihan anak-anak. Anak-anak butuh kita, bukan cuma saya. Nggak peduli. Gitu dia bilang. Oke, berarti ada kalimat seperti itu yang akhirnya bahwa Mbak Balkis Putri merasa nyawanya terancam. Betul. Maka dari situ melaporkan ke pihak kepolisian. Betul. Kalau dari pihak keluarga sendiri, Mbak Balkis Putri kan pasti sang suami juga ada pihak keluarganya. Apakah pernah menceritakan pada pihak keluarga, misalnya mertua atau juga barangkali saudara-saudaranya? Jadi awal pernikahan saya ini, 2009 ini, selama 5 tahun keluarga saya nggak tahu apa-apa. Kalau dari pihak mertua itu, mereka cukup sangat sayang sama saya. Mereka melindungi setiap kejadian, mereka membesarkan hati saya. Melindungi, maaf saya potong, melindungi setiap kejadian. Artinya keluarga suami tahu bahwa sang suami melakukan kekerasan. Tahu. Lalu tindakan mereka apa? Tidak ada apa-apa. tetap menyalahkan pihak suami. Tetap menyalahkan pihak suami, tapi jatuhnya tetap melindungi saya, tapi nggak bisa Tidak berbuat melakukan apa-apa. apa-apa. Tadi dikatakan Mbak 14 tahun pernikahan ya? Ya. 14 tahun pernikahan itu kan panjang sekali. Dan kejadian kekerasan dalam rumah tangga itu sudah berkali-kali. Mbak pernah komunikasikan ini kepada keluarga, maksudnya orang tua, saudara, ataupun sahabat, teman? Balik lagi tadi ke cerita tadi, selama 5 tahun dari pertama pernikahan, keluarga saya pribadi nggak tahu. Sampai akhirnya ada suatu kejadian yang anak saya pertama sendiri yang bilang ke ibu saya, nenek,
sebenarnya Bunda itu sering dan Bunda itu pernah ditodong sama ayah. Ditodong. Mohon maaf, suami kok bisa punya? Jujur saya nggak tahu dari mana ya. Apakah betulan atau itu airsoft gun? Iya. Airsoft gun mungkin. Awalnya saya nggak tahu, tapi ada kejadian di tahun 2016 awal itu pernah ke ventilasi kamar. Pada saya hamil 8 bulan, anak ketiga. Wow. Tujuannya adalah? Oke, yang Mbak Balkis Putri saat itu saksikan, apakah itu pelurunya peluru karet atau peluru tajam? Saya nggak ngeliat pelurunya, tapi kaca itu pecah. Ya, itu tidak bisa membuktikan apa-apa, apakah itu peluru karet, apa Ya. peluru tajam. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa bisa punya pekerjaan suami? Wira swasta. Wira swasta. Sobat Ambiar, tapi ini menjadi pertanyaan. Ketika akhirnya Mbak Balkis Putri yang mengaku menjadi korban KDRT dengan segala macam bukti termasuk juga visum, justru statusnya sekarang ini menjadi tersangka. Kita bertanya-tanya, kenapa bisa menjadi tersangka? Nanti Mbak Balkis Putri boleh menjawab, tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar.